Jadi kita rekomendasiin dua kondisi ya teman-teman ya. Kondisi menggunakan satu speaker, kondisi menggunakan dua speaker. Ya mungkin teman-teman ada yang gunain 4. Oke, kita akan buatin menggunakan 4 teman-teman ya. Tapi di video ini kita nggak buatin videonya dulu karena itu 4 itu biasanya udah berbeda ya teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya ya teman-teman ya, satu channel itu paling mampu teman-teman hanya 2 ya teman-teman ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan kasih tahu teman-teman bagaimana sih cara sambung speaker untuk subwoofer ya teman-teman, atau bagaimana rangkaian untuk subwoofer teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada subwoofer ya. Di sini ada subwoofer 2 atau yang sering kita sebut ini bass ya teman-teman ya. Ini ada 2. Nah, sementara di sini saya gunain 2 power ya teman-teman ya. Di situ saya gunain 2 power. Nah, bagaimana sih cara penyambungan subwoofer ini ya teman-teman? Tentu dalam penyambungan subwoofer ini kita nggak asal-asal ya teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar nentuin impedansi dan watt dan sebagainya juga ya teman-teman. Oke teman-teman, ditonton video ini jangan di skip. Kita akan next ke video. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi 2 speaker ini ada satu power 2 channel teman-teman ya. Yang satu channel ini ke channel L dan sebelahnya itu ke channel R teman-teman. Nah ya teman-teman, jadi dalam pemasangan ini kita nggak perlu ini ya teman-teman ya, nggak perlu beradu banyak speaker, tapi kita harus menentukan impedansi yang pas, yang cocok ya teman-teman ya. Jadi dalam pemasangan ini sangat berpengaruh ya teman-teman ya, sangat berpengaruh dalam kualitas suara ya teman-teman, atau dalam besaran suara yang akan dihasilkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini ya. Jangan sampai dalam pemasangan ini teman-teman nggak perhatiin dalam pemasangan subwoofer ini teman-teman ya. Jadi subwoofer ini tentu menjadi hal yang sangat penting bagi kita ya. Inilah penunjang yang paling sangat nonjol dalam sebuah sound system teman-teman. Oke teman-teman, kita akan next ke cara penyambungan ya teman-teman. Sebelumnya saya mau kasih tahu ini main di 8 ohm ya teman-teman. Nanti juga saya akan jelasin main di 8 ohm itu seperti apa ya. Jadi teman-teman ditonton terus video ini. Kita akan ke cara penyambungan ya. Tapi kita cara penyambungan itu menggunakan rangkaian ya. Karena kalau nanti saya tunjukin ya, cara sambung sana dan sini, mungkin teman-teman nggak akan paham. Karena juga ya namanya juga kita jelasinnya dengan cara alat ya. Mungkin alatnya berbeda-beda ya. Tapi kita akan tulis di situ ya teman-teman ya. Kita akan coba tulis rangkaiannya dan teman-teman akan lihat hasilnya seperti apa. Semoga mengerti ya teman-teman ya. Kita akan ambil pena dulu dan kita akan ambil kertas. Kita akan tulis rangkaiannya di sini ya teman-teman ya. Kita akan tulis di sini. Jadi untuk pemasangan sub ini sangat mudah. Kita akan ke videonya teman-teman. Tara, baik teman-teman. Di sini saya sudah gambar 2 buah rangkaian ya teman-teman ya. Nah, di sini rangkaian bass ya kita buat. Dan di sini menggunakan satu speaker dan di sini menggunakan 2 speaker. Jadi dalam suatu kondisi ya teman-teman, nanti mungkin di lapangan teman-teman gunain satu, ataupun teman-teman gunain dalam satu channel itu ada 2 speaker ya teman-teman, atau dalam satu power itu ada 4 sub ya teman-teman ya. Nah, jadi rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya itu sangat-sangat mudah ya teman-teman. Tapi kita jangan sepele ya teman-teman dalam menentukan rangkaian ini. Nah, langsung aja. Di sini pada dasarnya ya teman-teman ya, itu impedansi ya. Impedansi speaker itu rata-rata itu 8 ohm teman-teman. Ini juga 8. Dan yang ini juga 8 teman-teman. Nah, ini suatu ketetapan ya teman-teman. Nggak bisa kita ubah 8 jadi 4 dan 4 jadi 8 ya teman-teman. Nah, jadi kita akan ke yang pertama dulu. Di sini ada satu power ya. Kita anggap aja outputannya udah seperti ini ya. Ini outputannya juga. Nah, kita anggap seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya kita nyambunginnya gimana ya teman-teman ya. Ya kita tinggal nyambungnya seperti ini aja ya teman-teman ya.
Nah, kita tinggal cuman nyambungin seperti ini. Kalau menggunakan satu power, sorry ya, gambarnya agak ngeblur. Kalau kita menggunakan satu speaker ya teman-teman ya. Nah kalau kita gunain dua bagaimana gitu. Nah kita akan buatin lagi ya. Seperti biasa ini kita anggap power ya, dan ini kita buatin positif dan ini negatif. Nah jadi di sini kita rekomendasikan rangkaian bass atau rangkaian subwoofer ini bukan berarti rangkaian ini yang untuk bass rangkaian lain, enggak ya teman-teman. Jadi di sini kita rekomendasiin karena kita udah uji coba ya teman-teman untuk rangkaian ini. Ya kalau teman-teman liatin check sound yang saya upload ya, saya gunain rangkaian yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru mampir, mungkin silahkan dicek-cek dulu video-video kita mengenai ini ya teman-teman. Nah yang kedua ya teman-teman, rangkaian kedua itu seperti apa ya. Nah di sini ada dua speaker. Nah jadi rangkaian sub ini ya teman-teman, atau rangkaian bass ini rekomendasinya itu teman-teman menggunakan rangkaian paralel teman-teman ya. Ya kalau paralel berarti seperti ini ya. Yang ini positif ke positif speakernya satu, dan positif yang ini ke power teman-teman, ke positif power. Dah, yang untuk negatifnya ini kita gunain seperti ini. Nah setelah kita sambung seperti ini, negatif yang ada di sini kita hubungkan ke power teman-teman. Oke, jadi udah selesai ya teman-teman. Jadi kita rekomendasiin dua kondisi ya teman-teman ya. Kondisi menggunakan satu speaker, kondisi menggunakan dua speaker. Ya mungkin teman-teman ada yang gunain 4. Oke, kita akan buatin menggunakan 4 teman-teman ya. Tapi di video ini kita nggak buatin videonya dulu karena itu 4 itu biasanya udah berbeda ya teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya ya teman-teman ya, satu channel itu paling mampu teman-teman hanya 2 ya teman-teman ya. Kalau lebih dari itu saya rasa udah powernya nggak ada tenaga, dan juga nggak ini ya teman-teman ya, nggak aman gitu. Akan berpengaruh di keamanan ataupun keawetan dari power amplifier kita teman-teman. Jadi rekomendasi rangkaian ini sangat top teman-teman. Nah saya lupa kasih tahu ya teman-teman ya, kalau ini kan 8 ohm ya. Nah kalau ini bukan 8 ohm lagi teman-teman, jadi melainkan 4 ohm. Jadi ini adalah rangkaian bass atau rangkaian sub yang menurut saya udah paling rendah ya teman-teman, yang udah paling pas deh gitu, recommended banget. Nggak di atas nggak di bawah, artinya ini udah sangat aman tapi hasilnya udah sangat bagus teman-teman. Jadi ini dia rangkaian sub yang paling top, yang mantul dan suaranya jos teman-teman, power aman dan juga jos ya. Ini dia, ini rangkaian sub yang rekomendasi buat teman-teman ya, dalam kondisi satu speaker dan 2 speaker. Jadi teman-teman silahkan coba ini, silahkan ini ya bereksperimen gitu. Tapi di luar dari rangkaian ini kita nggak ini ya kita nggak tanggung jawab ya, sebenarnya tanggung jawab teman-teman, cuman kita rekomendasi ini karena kita udah buat. Semoga ini berhasil ya di teman-teman. Jadi cukup mudah dalam pemasangan speaker sub ini ya teman-teman ya. Nah jadi kan mungkin tadi kan kita udah tunjukin di rangkaian, selanjutnya kita akan coba lihat di itu dia. Nah itu ya teman-teman powernya, makanya saya nggak pelajari, kita nggak belajar di situ, tapi kita belajar di dalam buku ya teman-teman. Saya emang seperti itu ya, suka belajar di dalam buku, karena kalau nanti di situ teman-teman nggak akan paham. Karena emang video ini buat teman-teman yang belum paham dan teman-teman yang pengen mau belajar deh gitu. Nah ini teman-teman, ini udah kita bongkar rangkaiannya. Terus kita akan bongkar di rangkaian low mid teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan subscribe, like, dan share video ini, karena teman-teman akan dapat manfaat yang baik gitu, ataupun ilmu yang bermanfaat buat teman-teman dalam sound system ini. Mungkin bermanfaatnya di dunia ya teman-teman ya. Tapi kan setidaknya teman-teman hemat, nggak boros, karena nggak selalu maintenance ya teman-teman ya. Jadi rangkaian itu sangat-sangat sederhana tapi berkualitas ya teman-teman ya. Jadi emang seperti itu rangkaiannya. Nanti kita akan kasih tahu juga watt kalau dia di paralel berapa, watt kalau dia di seri berapa. Nah itu yang
perlu teman-teman pelajari nanti. Tapi kita akan selesai sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Teman-teman silakan lanjut nanti di video-video berikutnya. Makanya saya bilang tadi teman-teman wajib subscribe channel ini teman-teman, karena video ini memberikan manfaat yang luar biasa ke teman-teman, apalagi yang satu hobi sama saya ya, sound engineering, sangat bermanfaat. Banyak teman-teman pemula yang nggak paham soal itu, tapi sekarang banyak sih orang yang udah mulai memperhatikan itu, tapi ya masih banyak juga yang nggak peduli ya teman-teman. Mau pasang seperti apapun dia nggak peduli. Ya alhasilnya powernya gede, kurang gede, tapi tenaga nggak ada teman-teman ya. Oke teman-teman, saya izin pamit. Salam horek, salam satu hobi.